Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahma Syuratami. Di sini saya akan membahas mengenai gerak dalam biomekanika olahraga. Saya dari kelas 4 DPJKR dengan MPM 191063107103. Mari kita simak pembahasannya. Terima kasih. Gerak atau kinematika. Gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi ditinjau dari titik pandang tertentu. Nah, selanjutnya, gerak terdiri dari gerakan badan secara keseluruhan, terus ada gerak anggota badan, lalu gerak suatu benda, di mana gerak secara keseluruhan yaitu badan Anda yang bergerak, sedangkan gerak anggota badan itu hanya setengah dari badan Anda yang bergerak. Nah, kalau gerakan suatu benda atau alat oleh badan yaitu di mana Anda memindahkan suatu barang dari posisi A ke posisi B, seperti itu. Lalu di sini ada istilah dalam gerak. Istilah dalam gerak dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada jarak atau lintas gerak, spatium atau space, lalu ada kecepatan gerak, velocity, lalu ada percepatan, acceleration, lalu ada waktu gerak, timer. Di mana di sini ada rumusnya, yaitu jarak sama dengan S, kecepatan gerak dengan simbol V, lalu percepatan gerak dengan simbol A, lalu waktu gerak dengan simbol T. Seperti itu. Selanjutnya, gerak pada manusia. Nah, dalam biomekanika yang kita pelajari itu, kita terfokus kepada gerakan pada manusia. Penjelasannya, gerak tubuh manusia dapat kita amati karena adanya perubahan posisi dari tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. Gerak terjadi karena dipengaruhinya kontraksi otot. Kita ambil contoh seperti seorang atlet lari, di mana gerak manusia ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama, dalam posisi lari si atlet tersebut mengalami perubahan tempat. Lalu ketika ia membusungkan dadanya, di situ terjadi perubahan volume. Lalu ketika dia menekuk siku atau ketika posisi berjongkok, di situ dia mengalami perubahan sikap. Jadi, terdapat 3 unsur penyebab terjadinya gerak dalam manusia. Yang pertama itu, otot sebagai sumber penggerak atau penggerak dinamis, lalu ada tulang sebagai penggerak pasifnya, lalu yang ketiga, persendian yang memungkinkan terjadinya gerak atau disebut dengan poros gerak. Selanjutnya, kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu biasanya ada di atlet ya. Lalu dalam posisi lari itu pasti ada lah namanya kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Di mana rumusnya itu V sama dengan S dibagi T. Lalu ada percepatan. Percepatan itu sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada suatu kecepatan dalam waktu tertentu. Peran percepatan ini yaitu untuk menambah kecepatan saat berlari. Dengan rumus A dibagi perubahan kecepatan, mohon maaf salah, A sama dengan perubahan kecepatan dibagi oleh perubahan waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan materi biomekanika gerakan ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.